Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudara Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar sedikit dari firman Tuhan. Baik, saya akan mulai membuka firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang keberadaan Yesus di dunia. Ya, banyak pendapat-pendapat yang mengatakan atau perbedaan pendapat tentang Yesus ketika dia di dunia. Kalau pendapat ketika Yesus naik kembali ke surga, pendapatnya pasti sama bahwa Yesus naik ke surga sebagai Tuhan atau sebagai Allah Bapa kembali. Tetapi pertanyaannya, ketika Yesus ada di dunia, dia dilahirkan sampai di kemudian mati, apakah saat itu Yesus sebagai Tuhan? Apakah saat itu Yesus sebagai manusia biasa? Itu yang jadi polemik, jadi pertanyaan beberapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan mencoba mengupas atau kita minta hadirat Tuhan untuk membuka bagaimana yang sesungguhnya terjadi. Sebagai anak Tuhan, kita pasti percaya bahwa Tuhan turun ke bumi, menebus dosa manusia, dan dia naik lagi ke dunia surga untuk menyediakan tempat bagi kita, itu pasti. Tetapi banyak pertanyaan yang belum terjawab ketika Tuhan Yesus ada di dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Coba Bapak Ibu Saudara kita renungkan kembali. Kita sering dengar firman Tuhan. Kita sering membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa di situ banyak mukjizat yang terjadi atau mukjizat yang dibuat oleh Tuhan. Mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dia bisa membangkitkan orang mati. Beberapa kali orang mati dibangkitkan. Dia bisa membuat orang buta melihat. Saraf-saraf orang buta itu sudah rusak semua. Dia bisa membuat mukjizat sarafnya kembali normal dan bisa melihat. Orang lumpuh berjalan. Dan dia sendiri pernah membuat mukjizat 5 roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dia juga bisa berjalan di atas air, meredakan badai. Apakah manusia biasa bisa melakukan itu? Itu bukan perbuatan manusia. Itu adalah perbuatan Tuhan. Sampai di sini jelas bahwa ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia tetap melakukan mukjizat sebagai Tuhan. Jika dia ke bumi sebagai manusia biasa, Alkitab akan menulis bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuan Yesus. Tuan itu manusia yang tinggi derajatnya, tetapi selalu dikatakan Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan bisa disiksa? Kenapa dia Tuhan bisa mati?
meskipun kembali bangkit. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Sebelum Yesus turun ke bumi di perjanjian lama, itu manusia terlalu banyak dosa. Karena manusia itu sudah punya terah dosa. Dosa turunan dari Adam Hawa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya menjadi dosa semua. Selalu ngeyel sama Tuhan. Selalu perbuatannya menyimpang dari Tuhan. Sehingga banyak kejadian penghukuman manusia secara massal. Seperti hujan belalang di Israel. Seperti Sodom dan Gomora. Seperti air bano. Itu karena manusia sudah punya terah dosa. Tetapi ketika Tuhan sendiri turun ke dunia, masih sebagai Tuhan dengan mukjizatnya, tetapi dia merelakan tubuhnya sebagai manusia. Dia merelakan untuk menjadi peraga, alat peraga sebagai manusia yang benar. Dia kasih contoh manusia yang benar itu seperti apa. Setiap yang dialami Tuhan Yesus, dari berdoa ketika mau disalib sampai penyalipan, sampai kematiannya, itu adalah gambaran dari kita semua, dari manusia. Saya ambil contoh. Tuhan dicambuk, disiksa, dia memikul salib. Itu gambaran contoh dari manusia. Bukan berarti kita harus memikul salib beneran, bukan. Tetapi kasih contoh untuk menuju kebenaran kehidupan yang kekal kelak, kemuliaan Tuhan. Itu harus melakukan sesuatu yang berat. Godaannya berat sekali. Kesengsaraan, pergumulan hidup. Tetapi kalau tetap tegar dalam memikul salib, tetap bertahan dalam siksaan cambuk, endingnya kemuliaan akan terjadi. Terus coba kita lihat, ketika Yesus disalib, dia dipaku tangannya, dipaku kakinya, dimahkotai duri, ditusuk lambungnya. Itu gambaran dari segala dosa kita. Tangan kita terlalu banyak dosa. Kaki kita terlalu banyak dosa. Kaki kita sering berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita jahat sehingga lambung Yesus ditusuk. Pikiran kita jahat sehingga dikasihkan mahkota duri. Itu gambaran dari dosa kita. Tuhan Yesus saat itu rohnya Tuhan, tetapi badannya buat alat peraga bagi dosa kita. Dan ketika Yesus bangkit, dosa itu sudah belenggu, sudah lepas. Dia sudah naik ke surga lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut saya, ketika Tuhan datang ke dunia itu, dia tetap sebagai Tuhan. Sebagai roh Tuhan. Tetapi badannya sebagai manusia untuk alat peraga. Contoh bagaimana berbuat baik sebagai manusia baik, sebagai manusia benar yang kelak akan menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Selamat malam. Salam. Tuhan memberkati.